Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa dengan NPM 160.22305. Pada presentasi kali ini, Dafa akan mempresentasikan sebuah software bernama aplikasi Lindo dengan judul presentasi kali ini yang berjudul Optimalisasi Investasi dan Alokasi Sumber Daya dalam Kebijakan Peminjaman Bank menggunakan linear programming dengan Lindo. Oke. Nah, agenda dalam presentasi kali ini ada pendahuluan, lalu metode, landasan teori, pembahasan, dan yang terakhir adalah kesimpulan dan juga saran. Oke. Nah, yang pertama di sini ada pendahuluan dulu yang akan saya bahas. Nah, latar belakangnya sendiri, investasi dan alokasi sumber daya memerlukan pendekatan yang sistematis agar dapat memaksimalkan laba sambil mengelola resiko. Dalam konteks kebijakan peminjaman bank, pengelolaan dana secara optimal adalah kunci untuk mencapai hasil menguntungkan tanpa melampaui batas resiko yang ditetapkan. Lalu untuk yang kedua ada masalah dalam presentasi kali ini, bagaimana menentukan distribusi dana ke berbagai jenis pinjaman yang menghasilkan keuntungan maksimal dengan tetap memenuhi batasan-batasan risiko gagal bayar. Alokasi minimal untuk kategori tertentu dan jumlah dana total yang tersedia. Lalu ada tujuannya untuk membangun modal linear programming untuk merancang kebijakan alokasi dana yang optimal dalam rangka memaksimalkan laba bersih dan memenuhi berbagai batasan operasional. Dan yang terakhir, manfaatnya menyediakan paduan keputusan strategis peminjaman, meminimalkan risiko gagal bayar, dan mengoptimalkan penggunaan dana bank. Oke. Lalu ada metode dalam presentasi kali ini. Metode yang digunakan adalah pendekatan linear programming atau yang biasa disingkat LP dengan formulasi fungsi objektif dan batasan-batasan yang mencakup risiko gagal bayar, alokasi minimal serta total dana yang tersedia. Pendekatan ini dirancang untuk menentukan distribusi optimal dana yang memaksimalkan laba bersih sambil memenuhi seluruh batasan yang ditetapkan. Lalu ada landasan teori dalam presentasi kali ini. Linear programming merupakan metode matematis untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas guna mencapai hasil yang optimal, seperti memaksimalkan laba atau meminimalkan risiko. Pendekatan ini menggunakan fungsi objektif dan batasan-batasan bentuk persamaan atau pertidaksamaan linear. Oke. Nah, di sini terdapat soal yang akan kita uji nih menggunakan aplikasi Lindo. Oke, langsung saja. Nah, ini dia soalnya. Nah, Bank One sedang merancang kebijakan pemberian pinjaman dengan total maksimal US dollar 12 juta dolar. Bank ini ingin menentukan cara terbaik untuk mendistribusikan dana tersebut ke berbagai jenis pinjaman agar menghasilkan keuntungan maksimal. Nah, dari soal ini kita dapat nih, ada 5 jenis pinjaman yang bisa kita berikan. Yang pertama ada pinjaman personal dengan bunga 14% dan risiko gagal bayar 10%. Lalu yang kedua adalah pinjaman mobil dengan bunga 13% dan risiko gagal bayar 7%. Lalu yang ketiga adalah pinjaman perumahan dengan bunga 12% dan risiko gagal bayar 3%. Lalu yang keempat adalah pinjaman pertanian dengan bunga 12,5% dan risiko gagal bayar 5%. Lalu yang terakhir adalah pinjaman komersial dengan bunga 10% dengan risiko gagal bayar 2%. Oke. Batasan yang harus dipenuhi dari soal ini adalah rasio gagal bayar rata-rata dari seluruh pinjaman tidak boleh lebih dari 4%. Alokasi dana minimal 40% dari total dana harus dialokasikan ke pinjaman pertanian dan komersial. Lalu yang terakhir, pinjaman perumahan harus setidaknya 50% dari total pinjaman personal, mobil, dan perumahan. Dan yang terakhir ini adalah total dana yang digunakan tidak boleh melebihi dari
12 juta US dollar. Oke. Nah, tujuan dari soal ini tuh apa sih? Tujuannya itu bank ini ingin memaksimalkan laba bersih, yaitu selisih antara pendapatan bunga dari peminjaman yang tidak gagal bayar dan kerugian akibat pinjaman yang gagal bayar. Oke. Nah, dari soal-soal ini kita udah dikasih tahu nih dari buku itu, dari bukunya, dari buku linear programming yang Bapak Erwin berikan. Nah, didapatkan nih untuk fungsi objektif dalam batasan-batasan fungsi batasannya itu kayak gini kurang lebih. Nah, kalau udah kayak gitu kita bisa betul. Nah, ini ada salah satu hasil yang didapat dengan menggunakan software lain yaitu AMPL. Nah, didapat tuh untuk fungsi tujuannya itu sekitar 0,99648. Lalu untuk X1 sampai X4 itu tadi mewakili yang tadi. X1 itu tadi apa ya? Pinjaman personal. Lalu untuk sampai X terakhir itu X5 yaitu pinjaman komersial. Nah, nanti didapat tuh dari aplikasi dengan software AMPL itu ya seperti ini untuk nilainya. Oke. Nah, sekarang kita akan coba mengimplementasikan fungsi-fungsi yang kita dapat dari buku tadi itu ke aplikasi ke sebuah software Lindo. Nah, pertama kita bisa masuk nih ke software Lindonya. Pas di Lindo itu nanti kita diarahin tuh, tampilan awal itu bakal kayak gini kan. Nah, di Lindo itu tadi kita udah dapet nih untuk perhitungannya itu kayak gimana dari buku itu. Nah, kurang lebih tinggal masukin aja lah. Nah, nanti dapet tuh untuk hasilnya itu kayak gini. Kurang lebih sama tuh kayak software tadi ya, AMPL, dengan fungsi maksimal atau fungsi tujuannya itu 0,9964800. Nah, untuk X1 X5 nya juga didapat nih. Kurang lebih sama lah kayak yang tadi. Oke. Lalu ada kesimpulan dan juga saran dalam presentasi kali ini. Melalui pendekatan linear programming, Bank Wan dapat merancang alokasi dana peminjaman yang optimal dengan mempertimbangkan berbagai batasan seperti rasio gagal bayar, alokasi minimum, dan total dana yang tersedia. Bank dapat memaksimalkan laba bersih dari portofolio pinjamannya. Pendekatan ini memberikan panduan yang terukur untuk pengambilan keputusan strategis sehingga memungkinkan bank meminimalkan risiko sekaligus mengoptimalkan pendapatan. Lalu untuk sarannya dalam presentasi kali ini, bank sebaiknya terus memantau dan memperbarui parameter dalam model linear programming seiring dengan perubahan kondisi pasar. Lalu yang kedua, meningkatkan pemahaman staf terkait konsep dan manfaat pendekatan ini dapat mempercepat penerapannya dalam kebijakan operasional. Lalu yang ketiga, bank dapat mengevaluasi secara berkala hasil dari penerapan model ini untuk memastikan efisiensi dan efektivitas pengelolaan dana pinjaman. Lalu untuk yang terakhir adalah yang terakhir mengadopsi teknologi pendukung seperti perangkat lunak, optimasi terkini, dapat meningkatkan akurasi dan mempercepat proses perhitungan alokasi. Oke, presentasinya sudah selesai. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam presentasi kali ini. Wal taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.